semua, perkenalkan nama saya Natasha Clarissa Rustanti dari kelas D3 KA 4202 jurusan Sistem Informasi Akuntansi Angkatan 18 Fakultas Ilmu Terapan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem yang saya buat pada suatu perusahaan, di mana aplikasi berbasis web ini dapat membantu atau mempermudah perusahaan dalam melakukan transaksi penjualan dan proses pencatatan akuntansi keuangan. Untuk lebih lanjutnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang pertama yaitu ada deskripsi singkat dari perusahaan. Perusahaan batik rumah Bu Sri Pak Sarni ini adalah salah satu perusahaan manufaktur dan juga perusahaan dagang yang bergerak di bidang seni, yaitu pembuatan batik tulis. Berdiri sejak tahun 1996 dan yang didirikan oleh sepasang suami istri yaitu Bu Sri dan Pak Sarni dengan bermodalkan warisan pengetahuan budaya batik dari orang tua Pak Sarni yang berasal dari kota Pekalongan. Kemudian batik ini diadopsi dan dibawa ke tempat tinggal sekarang, yaitu di Bakaran, Juwana, tepatnya di Pati, Jawa Tengah. Di rumah batik ini, Bu Sri dan Pak Sarni membuat desain sendiri dan kemudian desain sendiri ini dijual dengan stok atau jumlah yang sudah ditetapkan. Customer juga dapat langsung mengcustom sesuai dengan keinginan di rumah produksi ini. Tapi untuk di toko atau di perusahaan dagang, Pak Sarni mengeluarkan brand sendiri yaitu batik bakaran dengan jenis dan motif yang beragam. Kemudian gambaran dari perusahaan ini atau biasa disebut dengan rush picture-nya, yaitu di sini terdapat ada tokonya, yaitu di rumah batiknya, di batik bakaran. Kemudian ada customer dan sales department atau biasa disebut dengan pegawainya, pegawai toko. Di sini juga customer bisa memesan langsung atau membeli langsung ke tempatnya langsung di tokonya di batik bakaran, atau bisa pesan secara online melalui via WA ataupun telepon. Biasanya di toko ini terdapat juga sosial media yang telah dibuat seperti Facebook dan Instagram. Customer juga bisa memesan langsung lewat Instagram ataupun Facebook dengan mengirim pesan kepada admin. Kemudian sales atau bagian penjualan akan mencatat hasil dari penjualan kepada hasil penjualan barang kepada customer ini dengan mengeluarkan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan penjualan, dan buku besar. Kemudian pemilik akan melihat catatan akuntansi, catatan laporan keuangan yang telah dibuat oleh bagian penjualan. Yang ketiga yaitu modul atau fungsionalitas yang akan saya buat. Modul yang saya ambil yaitu modul penjualan dan pembelian. Kenapa modul penjualan dan pembelian saya ambil? Karena dalam proses pencatatan akuntansi dalam penjualan ini masih kurang stabil atau masih kurang dalam toko tersebut karena banyak sekali kewalahan yang didapat oleh sang penjualan ini atau pemilik. Dengan fungsionalitas aplikasi yang saya buat yaitu dapat menampilkan data barang, data pelanggan, COA atau akun, dan data supplier. Juga fungsionalitasnya ada melihat laporan penjualan barang, menampilkan jurnal umum dan buku besar, menampilkan laba rugi, dan menampilkan stok barang. Dimana nanti fungsionalitas ini dapat membantu pemilik ataupun bagian penjualan dan keuangan dalam melakukan proses pencatatan penjualan dan pembelian secara online dengan mudah, menampilkan laporan
keuangan secara otomatis. Ini adalah perancangan sistem yang saya buat. Di sini ada aktor pelanggan, keuangan, pemilik, dan penjualan, di mana setiap aktor juga memiliki tugas dan kegiatan masing-masing yang biasa disebut dengan use case. Selanjutnya kita akan masuk kepada demo aplikasi. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada demo aplikasi. Di sini akan ditampilkan halaman login. Untuk masuk ke halaman aplikasi, kita masukkan username dan passwordnya. Akan masuk di tampilan awal, dashboard, tampilan awal pada aplikasi. Di sini ada 4 master data yang saya buat, yaitu ada akun, barang, pelanggan, dan supplier. Untuk master data akun, di sini dia hanya bisa untuk menambah data akun saja, tidak bisa untuk hapus atau untuk mengupdate. Sedangkan untuk di master data barang, pelanggan, dan supplier, itu dia bisa untuk menghapus, menginputkan, dan untuk mengupdate data. Kita akan coba masuk untuk di data barang. Untuk data barang, di sini ada tabel ID, nama, gambar, kategori, dan stok. Karena saya mengambil modul penjualan pembelian, otomatis akan ada stok di tabel ini, di tabel barang. Oke, coba kita akan inputkan data barang. Kita masukkan namanya kembang menikir. Karena nama batik itu aneh-aneh sekali dan sangat unik-unik sekali. Terus kita masukkan gambarnya dengan kategorinya tradisional saja. Harganya 170.000. Kita misalkan, kita simpan. Data akan terinputkan dan masuk ke data barang ini dengan stok yang masih 0 karena kita belum melakukan pembelian. Oke, kita akan masuk ke master data pelanggan. Master data pelanggan juga sama. Di sini bisa input, update, dan delete. Coba kita akan masukkan. Kita masukkan nama. Oke. Simpan. Data akan terinput. Sama juga dengan data master data pelanggan, ada untuk menambah data. Di sini ada ID, nama, lokasi, nomor telepon, dan email. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi. Di sini ada 3 transaksi yang saya buat, yaitu pembelian, penjualan, dan pembayaran beban. Nah, kita masuk ke transaksi pembelian. Kita akan beli barang yang tadi baru kita inputkan. Di sini nomor fakturnya otomatis. Kita coba masukkan PT Robel Gold aja ya. Kita simpan. Terus kita akan masuk ke tabel input data pembelian, form input data pembelian. Kita masukkan nama barang yang telah kita inputkan tadi, yaitu kembang menikir, dengan harga satuannya misalkan 140.000, dengan jumlah beli 20. Tambahkan keranjang. Akan muncul tabel detailnya, ada ID, terus nama barang, supplier, jumlah, harga, dan total dari jumlah dan harga. Kita klik selesai, maka akan muncul view data pembelian. Nah, di sini kita bisa lihat rincian pembelian yang telah kita lakukan. Nah, kita klik detail.
untuk mengetahui data yang telah tadi kita inputkan. Kita juga bisa mencetak dokumennya. Untuk QR code-nya belum berjalan, tapi untuk dokumennya ini bisa dicetak seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi penjualan. Sebelum itu, karena kan tadi kita udah membeli barang, tadi stok barang yang telah kita inputkan itu masih 0. Kita cek dulu apakah stok barangnya dia bertambah. Stoknya bertambah, yaitu jadi 20. Masuk ke transaksi penjualan, kita akan menjual barang yang telah kita beli tadi. Masukkan nama barang yang kita beli, itu tadi Kembang Menikir. Nah, di sini ada diskon. Diskon ini berlaku untuk penjualan saja. Untuk penjualan yang memenuhi kriteria. Kriterianya itu yaitu membeli minimal 6 barang dengan produk atau merek yang sama. Kalau misal beli 6 barang tapi produk atau barangnya itu berbeda, itu dia tetap nggak kena diskon, hanya yang barang yang sama dan memenuhi total penjualan yang mendapatkan diskon. Nah, coba kita masukkan misal 7, kita tambahkan. Di sini dia akan dapat potongan harga, yaitu senilai 7% dengan total 1.112.650. Itu harga yang telah dipotong. Terus kita coba masukkan lagi daun jeruk batik yang berbeda dengan total beli 1. Dia nggak akan dapat potongan penjualan karena dia tidak memenuhi syarat. Nah, setelah kita akan selesaikan, langsung masuk kepada struk pembayarannya, struk penjualannya seperti ini. Terus kita akan lihat barang di data barangnya itu berkurang atau tidak, dan barangnya itu berkurang seperti ini. Barang yang tadi telah dijual itu otomatis di data barang itu juga akan ikut terkurang stoknya, berkurang. Nah, untuk di laporan ini, karena saya buat laporan jurnal umum, buku besar, laba rugi dan penjualan. Nah, di sini yang sudah berjalan yaitu hanya laporan, yaitu jurnal umum dan laporan penjualan saja. Yang lainnya belum selesai. Untuk laporan untuk jurnal umum, kita inputkan tanggal, periodenya. Nah, muncul seperti ini. Tadi pembelian ketiga, pembelian dengan nomor fakturnya PMB 0003 masuk 2.800.000 dan penjualannya juga masuk. Nah, di kekurangan di penjualan ini karena tadi mendapatkan potongan diskon. Nah, di laporan yang di jurnal umum ini potongan tadi belum bisa masuk ke jurnal umum. Jadi yang masuk ke jurnal umum adalah nilai yang aslinya murninya sebelum dipotong, yaitu 1.214.000 tadi. Untuk laporan penjualannya muncul seperti ini. Oke, mungkin seperti itu saja. Untuk transaksi pembayaran beban belum berjalan, belum selesai.